Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa cerdas TVRI Sumatera Selatan yang berkesempatan untuk bergabung dengan Bincang Hukum Podcast TVRI Sumatera Selatan. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang pajak dan perpajakan, dan sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tema kita adalah tentang manfaat kenaikan tarif pajak ini, apakah bermanfaat ataukah justru mengundang petaka. Pemirsa, sebetulnya pajak ini sudah dikenal di kalangan kerajaan Nusantara. Dahulu adalah penyerahan hasil bumi dari masyarakat kepada raja-raja atau penguasa daerah yang disebut juga dengan upeti. Berlanjut pada saat zaman kolonial Belanda atau VOC pada abad ke-20, kita diperkenalkan dengan kultur stelsel atau sistem tanam paksa, dan selanjutnya pada zaman pendudukan Jepang kita diperkenalkan dengan sistem rodi atau romusa kerja paksa. Selanjutnya pada saat kemerdekaan, seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu diatur dengan sistem perpajakan dan undang-undang perpajakan. Untuk itu pemirsa, kami telah mengundang narasumber yaitu Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Zulhidayat SHMH. Beliau akan membahas lebih lengkap, tuntas dan jelas terkait dengan kenaikan tarif pajak, manfaat ataukah petaka. Selamat sore Pak Zul. Berjumpa kembali saya dengan Pak Zul dalam Bincang Hukum sore ini. Selamat sore Bu Grace. Iya. Jadi ini kan sebetulnya pajak ini menjadi isu sentral pada saat ini ya. Sore ini kita akan berbicara tentang kenaikan tarif pajak yang beberapa waktu sempat menjadi perdebatan ya, bahkan menjadi semacam penolakan. Ini menurut Pak Zul sendiri, apakah pajak ini ada sisi kemanfaatannya atau ada sisi lain yang menimbulkan efek domino? Baik, kalau kita bicara tentang pajak, tentu memang bermanfaat. Baik. Karena memang tujuan penarikan pajak ke semua warga negara itu kan tujuannya memang untuk pembangunan seharusnya. Artinya walaupun tidak secara langsung dinikmati individu warga negara, tapi pajak itu ya harus ada sebenarnya untuk membiayai roda penyelenggaraan negara, kemudian pembangunan yang tentu tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Baik. Itu. Memang kalau dari aspek itu ya, aspek kemanfaatan tentu bermanfaat dia. Iya. Ya. Walaupun tidak secara langsung dinikmati oleh masing-masing wajib pajak mungkin ya. Ya, secara individu tidak. Baik. Karena nanti dia berupa kebijakan. Misalnya ketika dia dikembalikan ke rakyat melalui tentu pembangunan fasilitas umum, sarana transportasi, gitu ya, pendidikan dan lain-lain. Artinya undang-undang itu membentuk kewajiban pajak itu tentu ada filosofis kemanfaatannya begitu. Betul, ya Pak Juk ya. Betul. Nah ini kan kemarin kan kita sudah banyak sekali dikenakan tarif pajak ini, mulai dari PPh, PPN, tarif pajak kendaraan dan lain sebagainya. Kayaknya di segala sektor kehidupan ini kita dikenakan pajak. Ini gimana nih Pak Zul? Ya, di negara-negara modern dimanapun memang pajak itu menjadi sumber utama pendapatan negara. Nah, kan kalau kita cermati misalnya di Indonesia sendiri dari perkembangan sumbangan sektor pajak terhadap pendapatan negara itu luar biasa. Ya kan, terakhir kalau saya tidak salah ya hampir 80% APBN kita itu sumber pendapatannya dari pajak. Betul, karena artinya, memang rilis terakhir dari Dirjen Pajak juga bukan 80% lagi Pak Zul, sudah hampir 90% ya. 90% artinya seluruh pembiayaan negara ini diperoleh atau ditanggung oleh perpajakan begitu ya. Betul. Nah, ini kan begini Pak Zul, karena memang di satu sisi ada kemanfaatan, tentu di sisi lainnya ada nilai lawan dari kemanfaatan itu sendiri. Kalau menurut Pak Zul sendiri, apakah memang tarif pajak ini
ada semacam kesinambungan untuk dilakukan kenaikan mulai dari trimester awal, nanti masuk lagi ke semester pertengahan, bahkan setahun-tahun selanjutnya harus dilakukan kenaikan tarif. Ini gimana nih Pak Zul melihatnya tentu ini? tidak demikian saya kira Bu ya. Jadi memang azas pajak itu kan yang pertama ya ada fair kan, ada equity, ada keadilan di sana. Kemudian kan itu kan ya harus disesuaikan dengan kemampuan pembayar pajak juga. Artinya tidak mungkin menerapkan pajak kepada seseorang di luar kemampuannya. Betul. Jadi artinya tidak kalau dari menjawab pertanyaan dari Bu Grace tadi, tentu tidak targetkan kenaikan misalnya berkala, tentu tidak. Tapi pemerintah pasti ketika menetapkan kenaikan pajak itu melihat dari secara keseluruhan, secara makro. Artinya mulai dari kemampuan bayar pajak masyarakat Indonesia. Misalnya kalau PPh ya kan, PPh itu misalnya ya dilihat kan lama nih. PPh ini kan ada yang 5%, kalau yang misalnya pegawai itu kan ada yang 15% segala macam. Tentu ketika menaikkan tarif itu, besaran tarif itu tentu pemerintah melakukan kajian-kajian. Tentu tidak ditargetkan bahwa kenaikan itu berkala, tentu tidak. Ya, jadi berdasarkan kajian kemampuan. Saya kira begitu. Nah, ini seharusnya begitu ya. Harusnya itu kita bicara pada tataran idealnya Pak Zul. Iya, betul. Tapi ini kan kemarin kan sempat terjadi sedikit penolakan ya dari masyarakat bahwa kok kenapa pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang retail dan eceran itu pun harus dikenakan tarif pajak gitu ya. Sementara kan kita tahu sekarang ini sudah banyak sekali yang namanya online shop. Nah, sementara online shop ini sangat jauh dari jangkauan pajak. Ini bagaimana Pak Zul untuk mengharmonisasi agar jangan terjadi ketimpangan antara masyarakat pelaku usaha kecil dengan online shop yang memang sudah mempunyai store secara nasional dan internasional mungkin. Saya lihat sebenarnya kan pemerintah sudah menargetkan sebenarnya. Bahkan misalnya pegiat-pegiat media sosial segala macam kan itu sudah mulai dikenakan pajak ya. dicermati dan menjadi target pengenaan pajak terutama PPh ya kan. Nah itu saya kira bagian dari pemerataan kalau kita dalam tanda kutip ya, artinya pajak itu dikenakan kepada semua orang, kepada di semua sektor. Saya kira itu. Nah tapi memang kadang-kadang pemerintah memang harus secara jeli melihat dan mengamati, memperhatikan juga suara-suara dari bawah. Artinya begini, seberapa banyak misalnya warga negara itu sudah dibebani pajak, mulai dari PPh, kemudian PPN segala macam. Kita jajan di di galeri-galeri makanan aja kita udah dikenakan PPh pajak. Itu ada Pak. PPN betul, itu ada PPN-nya, pendapatan pajak pertambahan nilai. Nilai, betul. Jadi itu yang sudah artinya konsumen berbayar sudah bayar pajak. Dan kalau kemudian tidak bijak hanya demi mengejar target pendapatan negara, yang itu jadi soal. Yang itu yang saya kira akan mendapatkan perlawanan. Ya di samping memang mungkin ketidakpahaman masyarakat berkaitan dengan pajak. Pajak apa yang harus dia bayar. Betul. Ya kan? Jadi kita kadang-kadang kan kita tidak sadar, Bu. Yang langsung itu biasanya kan yang memang pajak yang ditarik secara langsung. Ya kan artinya misalnya PPh tadi, PBB. Itu yang langsung ke kita. Yang langsung memang dirasakan oleh wajib pajak ya. Betul. Artinya kan secara tidak langsung ini setiap warga negara ini dipaksa untuk menjadi wajib pajak begitu loh Pak Zul. Ya betul itu memang konsepnya begitu. Betul. Jadi walaupun kan begini sebetulnya dalam undang-undang itu sendiri kan ada aturan bahwa apabila orang ini sudah cukup usia, sudah cukup secara materi dan mampu untuk membayar pajak itu, dia harus mendaftarkan sebagai wajib pajak dengan mendapatkan NPWP begitu ya Pak Zul ya. Tapi kan kadang-kadang masyarakat kita masih belum menyadari ada hal-hal yang sifatnya wajib dan ada hal-hal yang sifatnya nanti karena kewajiban itu dilanggar dikenakan sanksi. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa
kalau misalnya memang mereka tidak mampu bayar pajak, itu kan artinya kan ada apa istilahnya itu kewajiban pajak tertunggak begitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan dengan masyarakat. Kalau Pak Zul sendiri melihatnya bahwa kita tidak bisa menafikan kondisi yang sebetulnya. Saat kita menerima gaji, kita dipotong pajak. Betul. Saat kita menerima honor apapun itu, kita kena potong pajak, Pak Zul ya. Iya. Permasalahannya sekarang, Pak Zul, apakah pengelolaan pajak itu sudah demikian transparan atau justru perlu kita lakukan pembenahan dalam hal pengelolaannya, pemanfaatannya sampai dengan pengawasannya? Iya, salah satu sebab ya, di samping memang beban pajaknya mungkin sudah terlalu banyak, kemudian pengetahuan ya katakanlah tentang pajak kita agak tidak terlalu banyak. Ini yang satu lagi sebenarnya ketidakpercayaan. Itu ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak. Betul. Setelah kita bayar pajak, uang yang kita bayarkan itu dibawa kemana dan untuk apa? Betul. Kan tidak clear. Menurut saya sampai hari ini juga tidak clear. Ya kan mungkin beberapa tahun yang lalu kita melihat bagaimana kemudian ada oknum-oknum di perpajakan itu yang kemudian pajak gitu ya. Luar biasa ya kan, menjadi maklar, menjadi apapun, kemudian mohon maaf saja misalnya pajak-pajak yang kita bayarkan ya kan itu kemudian menjadi objek penyalahgunaan, korupsi ya kan. Dan itu kan menyakitkan. Betul. Artinya sementara di tagline di jalan-jalan misalnya ya kan, wajib pajak begitu ya. Orang bijak taat pajak. Ya. Ya kan kalau jadi warga negara kita ingin menjadi orang bijak, tapi ketika mereka membayar pajak, apa kemudian dibawa kemana pajak itu, uang yang mereka bayarkan ya kan. Sementara kita lihat juga kadang-kadang fasilitas yang tersedia, infrastruktur, transportasi, kemudian pendidikan juga masih bermasalah. Ya kan, artinya tidak sebanding. Proses dari uang yang sudah kita bayarkan sampai dengan kemanfaatan yang kita terima ini yang masih perlu kita cermati ya. Betul. Nah, ini kan Pak Zul ya, kita ini kan bukan cuma di sisi sektor pribadi ya, ada juga sisi sektor pertambangan, sektor migas, dan kayaknya hampir seluruh dimensi bisnis maupun usaha itu kena pajak gitu kan. Betul. Artinya semakin besar usaha kita, semakin besar bisnis kita, ini kita menjadi wajib pajak yang menjadi target begitu ya. Betul. Mungkin ya dengan adanya target yang sedemikian besar dari negara terhadap para wajib pajak ini, akhirnya ekonomi kita sedikit lesu gitu ya. Wah, kalau kita bilang tidak menjadi mercusuar, tetapi tidak juga menunjukkan arah perbaikan ekonomi. Nah, ini tadi kan kita bicara tentang kemanfaatan ini. Bagaimana pajak memberikan nilai kemanfaatan baik dari pajak yang kita bayarkan maupun dari pajak yang disalurkan untuk kemanfaatan ini, Pak Zul? Kalau kita bicara tentang pemanfaatan pajak ya kan, ya tadi kita kan kenapa kita bayar pajak, kemudian kenapa kita menerima bahwa ada kewajiban kita warga negara, baik kita manusia, orang secara natural maupun badan hukum misalnya, kenapa harus bayar pajak? Karena kan memang secara kalau kita bicara sedikit filosofis ya kan, kenapa kita mau ya kan? Karena kita minta urus. Ya kan, ada tujuan negara yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Betul. Ketika tujuan negara itu misalnya menciptakan masyarakat yang sejahtera segala macam, itu kan tujuan kita pribadi. Betul. Nah, tujuan ini akan sangat sulit kita capai ketika kita misalnya secara mandiri, secara individual kita berjuang untuk mewujudkan itu, ya kan? Nah, kita sepakat kemudian untuk membentuk negara untuk mencapai tujuan itu secara bersama. Kita titipkan tujuan kita itu untuk diselenggarakan oleh negara melalui pemerintah. Betul. Nah, itulah kenapa kemudian kita negara butuh dong biaya
ya dimanapun tidak ada negara yang tidak butuh biaya untuk menyelenggarakan roda pembangunan segala macam itu. Kita sadari itu. Oleh karena itu ketika negara kemudian meminta sesuatu dari kita berupa misalnya pajak tadi, kita rela. Tapi tentu dengan tujuan yang jelas. Artinya ada target, ya kan, terlihat. Betul. Capaian-capaian tadi. Nah, kalau kemudian kalau kita bicara tentang tadi ya perusahaan-perusahaan, ya kan, badan-badan hukum besar yang kemudian tentu pajak yang mereka bayarkan juga besar. Pasti. Ya kan? Tentu mereka berharap dengan pajak yang mereka keluarkan itu juga sebagian dari beban mereka sebenarnya terselesaikan. Harusnya sebagian urusan mereka terselesaikan. Betul. Ya kan? Iya. Misalnya soal keamanan investasi, mereka kan butuh itu. Iya. Ya kan? Sebagian misalnya walaupun kemudian itu dibebankan juga ke perusahaan, misalnya soal kesehatan karyawan segala macam kan, tapi setidaknya kan aspek pemerintah negara ya juga menyiapkan fasilitas yang baik. Jangan kemudian harusnya begitu. Setidaknya misalnya kalau kita bicara tambang saja lah. Iya. Nah ini yang sebetulnya menjadi polemik berkelanjutan ya, karena kan para pekerja tambang itu dikenakan pajak. Pajak penghasilan. Nanti dari alat beratnya pun kena pajak. Pertambangannya pun kena pajak. Artinya kan mereka membayar pajak itu bukan hanya satu sektor. Hampir semua dimensi usaha mereka itu kena pajak, Pak Zul. Dan ini juga yang mungkin menjadi beban berat bagi perusahaan dengan adanya pajak yang bukan cuma badan hukumnya, tetapi juga pekerjanya, dan sekaligus juga instrumen yang ada di dalam perusahaan itu pun kena pajak. Nah ini ada kemungkinan tidak hal-hal yang seperti ini yang menjadi akumulasi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak? Kalau soal kepercayaan, ya kan, ya tadi di awal kita katakan bahwa memang menurut kita ya, menurut saya ya, bahwa memang kepercayaan itu menjadi salah satu aspek kenapa kemudian banyak penolakan terhadap kenaikan pajak. Karena orang tidak percaya kan. Nah saya kira kalau di investasi di perusahaan-perusahaan kan mereka tidak punya pilihan. Iya. Selain kalau mereka nggak diperpanjang izinnya. Pilihannya cuma terus berinvestasi atau tarik modal, ya kan, keluar, atau hangout dari keluar, ya kan, cari yang kira-kira lebih menguntungkan, kan itu pilihannya. Nah kemudian kalau demikian ya seharusnya negara juga memberikan tadi feedbacknya dalam bentuk kemudahan-kemudahan mungkin ya. Kita pernah ya ada program tax amnesty ya. Tax amnesty. Nah, mungkin misalnya ya kan dikasih bonus deh kira-kira. Cuma tax amnesty ini kan masih juga banyak yang tidak patuh pajak karena mereka berpikir begini. Mereka secara jujur melaporkan bahwa ini loh kekayaan saya gitu kan. Nah, pada akhirnya nanti dari laporan kekayaan ini justru dihitung secara global. Setelah itu nanti dihitung ini mungkin termasuk barang mewah, ini musik termasuk nanti barang-barang yang terkena pajak khusus. Nah, ini akhirnya yang menimbulkan keengganan dari wajib pajak untuk berlaku jujur melaporkan apa yang menjadi harta kekayaan mereka. Bisa ya, seharusnya tidak begitu ya kan. Kenapa? Ya kan tadi artinya logikanya saja, artinya begitu pendapatan kita semakin membesar pendapatan kita, artinya pendapatan itu kan kita dapatkan dari setidaknya ya dari kontribusi. Ketika kita bayar pajak itu kan sebenarnya bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk kepentingan orang banyak juga. Jadi aspeknya juga ke sana sebenarnya kan. Jadi saya kira kalau kemudian tingginya pajak yang harus dibayar itu tentu memang kita ada upaya yang bisa dilakukan. Tapi dari pihak pribadi, pihak juga harus paham juga bahwa pengenaan pajak itu adalah bagian kontribusi ya. Karena walaupun bagaimanapun kan tetap saja ketika misalnya kita bicara tentang tambang, ya kan kita tidak bisa bicara parsial
ya kan, apa yang menjadi kekayaan alam dalam bumi itu kan milik negara, betul, milik bangsa, bukan milik perorangan. Ya kan, artinya ketika kita mendapatkan keuntungan dari sektor itu misalnya ya, sudah sangat logis kalau kemudian ada semacam kontribusi kita kepada untuk kemajuan bangsa, kemajuan masyarakat, ya kan. Nah, ya itu yang soalnya itu sebenarnya tadi soal transparansi. Ya, saya sepakat dengan Bu Kris, soal transparansi itu yang sebenarnya transparansi pengelolaan pajak itu. Artinya ya kita tidak khawatir. Kita ikhlas kalau kemudian kita tahu pasti bahwa pajak kita yang kita bayarkan itu akan bermanfaat, ya kan, dimanfaatkan untuk sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira begitu. Betul. Ya. Nah, ini kembali Pak, karena kita ini kan ada yang namanya Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini. Sementara kan pajak kita ini ada yang namanya pajak pusat, ada pajak daerah gitu ya. Ini juga yang akan menjadi semacam perdebatan panjang antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Contoh ya, Sumsel ini kan kaya sekali dengan migas, kaya sekali dengan minyak batu bara dan mineral lainnya begitu ya. Tapi begitu turun menjadi pembagian ke masing-masing daerah, kita kan tidak seberapa ini dapatnya. Padahal kekayaan dari Sumsel ini dibawa banyak untuk kepentingan nasional begitu. Kembali lagi ke Sumselnya ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi daerah. Ini bagaimana Pak Zul? Walaupun angkanya ini besar sebetulnya kan. Betul. Itu lagi soal sebenarnya. Ya kan, kalau kita bicara tentang otonomi daerah, ya kan. Ya sampai hari ini otonomi itu sebenarnya otonomi urusan saja. Tidak disertai dengan otonomi anggaran kekayaan, ya kan, pengelolaan anggaran dan pengelolaan kekayaan daerah. Tetap menjadi urusan pusat, desentralistik artinya. Kalau di sektor itu jadi soal pendapatan oke deh, yang besar-besar ke pusat. Nah, itu permasalahannya daerah Pak Zul. Hanya yang kecil-kecil saja. Retribusinya saja. Jadi kita BPHTB-nya saja gitu. Itu yang dipersoalkan memang dari dulu sebenarnya persoalan itu kan, ya disuarakan oleh daerah bahwa ini tidak adil. Masa kerjanya kita diserahkan biaya untuk pembiayaan, hasilnya ini yang pusat gitu. Itu yang sudah lama jadi persoalan klasik kalau kita bicara tentang otonomi daerah, tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah, ya kan. Jadi kalau dulu kan kita kalau tambang itu cuma tipe C, galian C. Nah, sekarang malah enggak lagi Pak Zul. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, termasuk galian C pun itu menjadi kewenangan dari pusat. Artinya apa? Daerah itu hanya kebagian di keruknya saja. Hasilnya nanti disetorkan ke pusat. Pas waktu pembagiannya nanti ya kita dapatnya itu berapa persentase yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang begitu. Iya, itu yang jadi soal. Seharusnya kan memang daerah penghasil itu, ya kan, harus diutamakan. Betul. Baru kemudian artinya pembagiannya juga harus tidak boleh seimbang dong. Ya kan? Kita tahu bahwa ada daerah yang tidak memiliki sumber daya. Kita pahami itu. Kemudian ada semacam subsidi silang, ya kan, yang kaya mensubsidi daerah yang miskin. Tapi juga harus diperhatikan juga di daerah penghasil. Kenapa? Lah kalau cuma dapat yang berapa persennya itu pencemarannya aja, kerusakan alamnya aja, ya kan, artinya risiko-risiko itu yang kita dapatkan. Kemudian tidak diimbangi dengan kesejahteraan segala macam, kan jadi aneh. Dan itu kemudian yang menjadi persoalan, dan sampai hari ini pun saya kira belum terselesaikan soal itu. Karena kita tidak juga bisa menafikan bahwa dari lokasi tambang itu untuk sampai kepada dermaga pengepul itu kan dia melalui jalan negara. Dan jalan ini bukan cuma dimanfaatkan oleh para pengusaha tambang, tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Tetapi begitu kerusakannya itu nanti nunggu berbulan-bulan dulu Pak Zul. Berbulan-bulan dulu. Kita jadi curhat ya.
Pengalaman daerah. Ini jadi pengalaman. Karena kita tinggal di daerah, kita tahu betul itu kondisinya. Ini fakta loh Pak Zul ya. Ini fakta dan sebetulnya kalau misalnya pemerintah pusat mau jujur ya, harusnya daerah-daerah penghasil ini lebih diutamakan dan lebih disejahterakan begitu. Seharusnya. Iya. Kan? Artinya kalau kita bicara kita analogikan dengan rumah tangga ya kan. Iya. Penuhi dulu dong kebutuhan di rumah ya kan. Nanti dulu ngasih yang lain gitu. Iya kan gitu artinya betul. Kalau kita bersedekah juga kan begitu. Iya. Sedekah kalau dalam agama Islam ya kan, sedekah itu kan diutamakan ke kerabat kita dulu. Jadi sudah kerabat kita sudah semua baru ke orang lain. Iya. Nah, kalau ini juga kan begitu harusnya. Iya. Ya kan daerah penghasil dulu dong. Ya kan? Manfaatnya apa? Yang paling tidak ketika masyarakat merasakan betul misalnya ini kita punya tambang nih. Dan kesejahteraan itu ke kita dulu. Betul, saya yakin tidak ada yang menolak, akan protes, tidak ada penolakan, tidak ada cerita apapun tidak yang akan ada negatif. gejolak begitu ya. Tidak akan ada. Nah ini Pak Zul, jadi kan dengan adanya pengenaan tarif pajak yang katakanlah menjadi target ya oleh pemerintah pada saat ini, sempat pada saat itu Menteri Keuangan ini menggandeng KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Ini maksud dan tujuannya apa sebetulnya dalam filosofis penegakan hukum pajak, Pak Zul? Kalau kita bicara tentang itu kan tadi sebenarnya. Ini joke saja ya. Azasnya kan azas ketidakpercayaan, azas curiga. Artinya ketika menggandeng lembaga-lembaga penegak hukum begitu ya kan artinya memang sudah ada kecurigaan di awal bahwa ini tidak patuh ya kan ada mungkin tindak pidana semacam istilahnya yang dulu itu tentang pengembangan pajak segala macam ya kan itu arahnya ke sana artinya kan targetnya tidak lain selain kepatuhan ya kan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Sepakat tapi yang saya maksud adalah bahwa di dalam undang-undang itu memang ada aturan terkait dengan pemidanaan ya. Nah pemidanaan yang dimaksud ini apakah memang termasuk wajib pajak yang sekelas gerobak bakso gitu ya, empek-empek tumpah gitu. Apa itu juga harus dikenakan pidana kalau mereka tidak mampu membayar pajak? Iya, sebenarnya itu tadi Bu, asalnya itu kan artinya harus proporsional. Iya. Kayak kan ketika kita menetapkan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, itu tadi harus ada sesuai dengan proporsi. Iya. Artinya kalau di luar kemampuan dia, ya kan, mohon maaf saja misalnya omsetnya cuma 100.000, iya, ya kan? mau bayar pajak, dibebani pajak kan jadi aneh. Terus akhirnya mereka untuk besoknya lagi jualan pakai apa? Itu kan enggak saya kira tidak tepat, tidak manusiawi kalau kemudian diarahkan ke wajib pajak yang kecil-kecil. Iya, ya kan? Karena kan mereka tidak mungkin nilainya berapa. Betul. Kemudian mereka ngerti juga enggak kadang-kadang. Betul. Kadang-kadang mereka pikir hari ini ya dapat untuk hari ini untuk makan hari ini begitu kan. Artinya memang targetnya kan pasti di usaha-usaha yang paling minimal itu ya menengah. Iya. Menengah dan besar. Iya, kan? Kalau misalnya memang UMKM pun kalau dibebani dengan pajak yang saya kira pasti mereka tidak akan berkembang oleh perusahaan. Pasti. Sementara kan pemerintah sekarang ini sedang giat-giatnya untuk menaikkan omset dari UMKM, tiba-tiba mereka dihajar dengan pajak yang sedemikian besar itu kan. Artinya ada sesuatu yang ambivalen. Betul. Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan UMKM kesejahteraannya maupun nilai komersilnya, di sisi lain ini mereka dihantui oleh ketakutan pembayaran pajak yang di luar. Sangat di luar ekspektasi mereka begitu. Hanya kontraproduktif jadinya. Betul. Ya kan? Jadi pertentangan tujuan. Artinya kan gini, ada sesuatu yang tidak pas gitu ya. Akhirnya kemanfaatannya ini, azas kemanfaatannya tidak tercapai, justru menimbulkan kegaduhan nasional mungkin ya. Betul. Jadi seharusnya ya tadi ya bijak ya pemerintah itu dalam menargetkan. Kita tak sadar bahwa memang pemerintah punya target pendapatan dari sektor pajak. Iya. Tapi ya harus bijak juga, masa kemudian ya usaha-usaha yang dalam tanda kutip yang di pinggir jalan misalnya ya kan, yang kaki lima kata Bu Grace tadi ditargetkan juga ya kan.
pajak misalnya. Nah, itu tadi agak apa namanya ya? Nilai keadilannya Pak Zul. Betul. Nilai keadilannya itu. Tidak ada apa namanya, tidak dapat kita katakan bahwa ada keadilan di sana. Betul. Saya sepakat dengan itu. Ya kan? Ditarget saja lah siapa yang memang layak apa namanya untuk mendapatkan itu, diterapkan pajak ya. Iya. Pajak apa penghasilan. Betul. Kalau yang kecil-kecil kena PPh juga. Kemudian cara menghitungnya gimana? Iya. Kemudian kan PPh itu kan berbatas Bu. Kalau PPh ya, kalau penghasilan. Seperti itu. Ya kan? Nah, yang jadi soal misalnya ketika mau diterapkan PPN ke mereka. Nah, kan aneh juga tuh. Aneh gimana juga, caranya? Betul. Ya kan? Kalau misalnya kita misalkan misalnya usaha-usaha semacam restoran, ya kan? Mungkin bisa. Iya. Ya kan? Tapi artinya omsetnya yang mungkin di atas 10 juta ke atas mungkin ya. 10 juta pun Bu. Masih belum. Saya kira masih terlalu Masih terlalu ringan ya. Apalagi dengan PPN yang Iya. Ini PPN memang ini. itu kan itu maksudnya gini. PPN itu kan dibebankan ke konsumen pada akhirnya. Betul. Ya kan? Iya. Bebankan konsumen kan berarti nambah kos tuh. Artinya masuk hitungan tuh. Hitungan kos bagi pedagang. Iya. Mau tidak mau dia menaikkan harga. Pasti. Iya kan, kira-kira kan. Iya. Nanti kan ketemu nih sama orang yang matematikanya ini banget ya. Iya. Loh ini kami jajannya cuma sekian, ini ternyata PPN-nya lebih dari yang mereka makan. Betul, per harga betul. satu piecesnya itu. Nah ini juga yang perlu dikaji lagi seharusnya kan, karena sebetulnya pajak ini bukan cuma menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi suatu bentuk kesadaran lebih tepatnya ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya nanti kita perlu akses untuk administrasi, baik itu administrasi lokal maupun administrasi secara regional, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Mungkin seperti itu ya Pak Zul ya. Dari aspek pelayanan pembayaran, ya itu pasti seharusnya begitu. Artinya masa kita mau bayar kemudian kita sulit dengan beragam prosedur, ya kan? Seperti kita bayar pajak kendaraan deh. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita bayar pajak kendaraan itu kan ribet urusannya. Harus ini, panjang. harus itu, harus iya, ini, birokrasinya harus itu, sangat ya kan? panjang begitu. Padahal itu karena kesadaran kita bayar, betul. ya kan? Bukan ada yang karena ketakutan. Ya kan? Takut ditilang segala macam. Tapi lebih banyak yang karena kesadaran sebenarnya. Betul, mereka sadar ini udah kewajiban membayar, udah. Ya enggak peduli apa mau bijak atau tidak, mereka bayar saja begitu. Nah, kalau yang begini-begini kemudian mereka mendapatkan kesulitan ketika ingin membayar, kan jadi lucu. Betul. Ya kan? Nah, di beberapa ya bukan di beberapa ya, hampir seluruh mungkin ya sudah ada reformasi itu ya. Kita lihat, tapi tetap saja ya kan? Kadang-kadang orang-orang terutama orang tua misalnya ngisi form saja. Mereka sudah ribet Pak Zul. Ribet loh, formnya panjang, harus banyak yang harus banyak berlembar-lembar begitu kan. Jadi agak ribet juga. Nah mungkin bisa lebih sederhana. Yang penting kan nggak usah kita digitalisasi. Iya, ya sekarang kan sudah ada yang namanya electronic taxation ya. Ya betul. Nah, jadi dan kita kan ada database kependudukan. Betul. Artinya kalau NIK saya dipakai untuk bayar pajak, tinggal cukup masukkan NIK misalnya, udah selesai. Langsung kita bisa bayar ke ini. Oh ini tagihan kita, ini bayar. Iya. Itu kan enak. Kita tidak harus mengantri begitu ya Pak Zul ya. Iya. Enak juga kalau begitu kan. Kayaknya itu baru berlaku di negara-negara modern. Di kita kayaknya kalau di kendaraan ada sebenarnya. Ada, seharusnya ada. Cuma ada aplikasinya sudah. Iya, cuma kan kadang-kadang itu tidak bisa juga kita akses Pak Zul. Yang providernya bermasalah begitu. Itu kendala. Itu sudah teknis lah begitu ya. Kendala. Iya. Jadi terkait dengan pajak ini sebetulnya kan bukan hal yang baru ya. Di awal saya sudah sampaikan bahwa di zaman kerajaan Nusantara dulu kita sudah ada kesadaran memberikan hasil bumi dalam bentuk upeti gitu kan. Nah sekarang permasalahannya ini kenapa pajak ini akhirnya menjadi sesuatu momok menakutkan bagi masyarakat Pak Zul. Sedangkan kan kita sudah sama-sama tahu bahwa ada kewajiban kita di sana, ada kemanfaatan di sana. Kenapa tiba-tiba akhirnya masyarakat kok kayaknya begitu dihadapkan dengan pajak ini merasa menjadi momok yang paling menakutkan? Iya. Pertama jangan-jangan ya. Jangan-jangan karena mereka merasa tidak ada kehadiran negara, ya kan? Lihat saja di komentar di medsos misalnya, ketika ada debat soal siapa yang jadi pemimpin segala macam, banyak sekali komentar
orang, kau minta masyarakat itu begitu ya, Pak Zul ya. Siapapun jadi presiden kita tetap mau cari makan sendiri, segala macam sendiri-sendiri ya kan, ada urusan dengan negara kan gitu kan, artinya kan kita dari komen-komen seperti itu kita bisa tarik tuh bahwa mereka merasa negara tidak pernah ada untuk mereka, ya kan, mereka berjuang sendiri. Artinya kehadiran negara itu belum mereka rasakan gitu ya. Betul, jadi apa sih manfaatnya kira-kira begitu ya kan? Kami harus bayar semua, ya kan? Kebutuhan harus kami penuhi sendiri, ya kan? Kami harus mendapatkan bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sendiri. Nah, ada orang lain yang bisa membantu. Tidak ada negara di sana, tidak ada pemerintah di sana. Nah, ketika pikiran-pikiran yang begini kemudian yang muncul dibebani lagi, diwajibkan misalnya untuk membayar pajak, ya tentu tadi mereka merasa, oh ini kok beban betul, kenapa nggak ada manfaatnya sama sekali untuk mereka, ya kan? Tidak fasilitas umum misalnya, jalan misalnya ya kan, kesehatan Pak Zul, kesehatan misalnya kan, kesehatan mereka harus bayar, ya kan? Walaupun sekarang sudah ada yang namanya JKN KIS itu yang ditanggung oleh pemerintah gitu. Betul. Tapi fasilitasnya belum memadai, sangat begitu. Terbatas, ya kan, kalau kita harus akui itu, menurut saya harus fair kita, sangat terbatas untuk kemudian manusiawi tidak misalnya. Betul. Kan kalau kita bicara tentang warga negara ini, tentang masyarakat ini, kan kita bicara tentang apa yang mereka hadapi. Betul. Ya kan, kita tidak bisa bicara filosofis, kita tidak bisa bicara apa. Mereka ketika mereka membutuhkan pengobatan misalnya, apakah kemudian mereka dapat langsung misalnya? Apa ke rumah sakit menggunakan KIS itu, kemudian apa persyaratan-persyaratannya, apakah gampang atau tidak misalnya kan? Kemudian bagaimana pelayanan? Ya kan? Nah, hal-hal yang demikian dan itu bagaimana kualitas dari pelayanan dan obat yang disediakan, obat yang disediakan, ya kan? Kemudian termasuk bahkan sikap sikap pelayannya. Itu kan menjadi cerminan ya. Kalau misalnya yang menggunakan JKN KIS ini mungkin sikapnya agak berbeda. Betul. Tapi kalau yang masuknya ke ruang VVIP ini sikapnya bagaimana gitu. Nah, itu kan bagian dari apa yang mereka rasakan. Betul. Mereka mengukur ada atau tidaknya negara ya dari apa yang mereka rasakan. Betul. Ya kan? Kalau kemudian yang begitu tadi, tidak dimanusiakan. Mereka ketika ingin berobat, ya kan? Kadang-kadang ya memang begitu kadang-kadang, ya kan, dan sikap pelayanan kita, ya kan, yang kalau dokter disumpah, kalau perawat disumpah, kalau PNS ini kan disumpah juga pelayanan prima, ya kan, tapi dalam praktik yang dirasakan oleh masyarakat ya masih seperti itu. Tetap saja mereka menganggap maksimal begitu. Jadi mereka jangan sakit kalau ya kan, bagaimanapun caranya jangan sakit. Ada slogan bahkan kan, orang miskin dilarang sakit gitu. Ada begitu. Slogan seperti Kenapa? itu. Ya tadi karena negara tidak hadir menurut mereka. Ya kan, faktanya juga begitu. Jangan-jangan ketika kita bicara tentang KIS, apa sih KIS? Ya kan? Ya mungkin sudah berubah ya. Kalau dulu misalnya 3 hari harus pulang. Iya kan? Betul. Kan aneh. Orang belum apa-apa udah harus pulang gitu kan. Nah, ini Pak Zul, kalau misalnya kan ini kan kita bicara tentang perputaran uang pajak ini. Tadi sudah saya katakan bahwa semua dimensi kehidupan kita di Republik ini itu berujung pada pajak. Ya. Pertemuan-pertemuan dalam bentuk seminar, ada honor itu nanti ada pajaknya, ya. Makan minum itu pun ada pajaknya, dan lain sebagainya itu kena pajak semua. Permasalahannya uangnya ini yang kata Pak Zul tadi kan, ini nanti dimanfaatkan untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Kita ambil skup yang terkecil deh, pendidikan. Pendidikan ini kalau kita bicara tentang kemanfaatan pajak, seharusnya kan kita tidak lagi ribut kisruh tentang pendidikan berkualitas. Betul. Yang terjadi pada saat ini apa? 20% APBN itu, ini kan katanya nih, apakah langsung dirasakan oleh mulai dari tingkat SD sampai dengan menengah atas? Oke deh, kalau yang di tingkat kuliah itu kan sudah beda. Artinya wajib belajar kita yang 9 tahun itu. Ini pun masih banyak keluhan masyarakat bahwa baju sekolah ini harus berbayar, buku sekolah harus berbayar. Terus manfaat pajak untuk pendidikan sendiri ini apa nih Pak Zul? Agak ribet juga kan. Apa sih sebenarnya? Ya kan? Ya seharusnya
seharusnya sebagian besar kebutuhan masyarakat akan pendidikan itu ya terpenuhi dengan adanya pajak. Betul. Harusnya kan begitu. Kalau 20% misalnya APBN kita berapa sekarang? 2.500 atau kita ambil saja yang rendah misalnya kan 2.000 triliun. Berarti kan 20%-nya itu artinya 4.000. 400 triliun. 400 triliun ya. 400 triliun untuk membiayai tingkat SD, SMP, SMA. Dunia pendidikan. Iya. Secara khusus umum. pendidikan saja begitu tapi kan orang kemudian mencari celah Bu kalau soal itu. Oh, ternyata bukan cuma untuk pembangunan gedung, pembangunan fasilitas segala macam, itu termasuk gaji guru segala macam. Di 20% itu udah masuk ke sono. Itu yang jadi soal. Jadi kita itu tidak tahu pembenar gitu ya. Jadi kita tidak tahu berapa realnya, berapa persen yang memang dikhususkan untuk tadi misalnya ya kan fasilitas sekolah. Iya kan? Kemudian misalnya soal buku segala macam tadi, kemudian soal pakaian. Pakaian seragam itu menjadi tanggung jawab warga. Tanggung jawab dari orang tua masing-masing. Yang jadi soal ketika itu dikoordinasi oleh sekolah misalnya. Saya tidak bisa beli baju untuk anak saya sesuai dengan kemampuan saya karena sudah ditarget, sudah dipasang harga kan, harus bayar sekian. Yang di dalam misalnya katakanlah 3 juta, di dalamnya ada baju seragam, ada segala macam kan. Saya termasuk perlengkapan yang lain begitu. Saya enggak punya, mestinya kan saya cuma bisanya beli harga misalnya satu setel seragam itu misalnya harga 100.000. Tapi dengan di sekolah 300.000 gitu. Nah, itu kan jadi masalah. Itu yang jadi soal. Ya kan. Nah, saya tidak mengatakan bahwa negara juga harus menjamin soal hal-hal yang demikian itu, tapi memastikan saja misalnya fasilitas sekolah, kemudian keadaan guru ya, keberadaan guru itu di sekolah itu harus dipastikan. Soal distribusi guru ya kan, kadang masih banyak lupa Zul, guru-guru di daerah itu yang hidupnya jauh dari kesejahteraan. Begitu. Kalau guru juga, saya punya pengalaman, ada sekolah misalnya dibangun sekolah, gurunya tidak ada, ya kan? Kenapa? Soal distribusi guru, ya kan? Guru-guru sebagian besar ya, mohon maaf, apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah lama jadi guru, kan mereka sudah nyaman di tempat-tempat tertentu. Betul. Ketika mereka ditugaskan ke daerah terpencil, tentu tidak mau. Menolak mereka. Iya, akibatnya apa? Ya siswa yang jadi korban. Betul. Ya kan, nah itu yang hal-hal demikian itu, ya kan. Itulah yang disebut tadi, bahwa tidak langsung sih sebenarnya, tapi ketika pemerintah secara serius misalnya melakukan hal-hal demikian berkaitan dengan pelayanan pendidikan, misalnya soal distribusi guru tadi. Distribusi guru juga tidak bisa, Bu. Ya kan? Bu Grace misalnya jadi guru, baru diterima, ditempatkan di sekolah terpencil yang jauh dari perkampungan. Perumahan gurunya di sekolah situ, yang listrik tidak ada, fasilitas air bersih tidak mungkin ada, susah gitu, pemukiman jauh, ya kan? Wajar dong kalau kemudian tidak mau di sana, takut Bu, ngeri, resiko, ya kan? Resikonya besar. Nah, oleh karena itu kan mestinya tidak hanya menyediakan fasilitas berupa perumahan guru di sana, ya kan? Tapi fasilitas lain dong, manusia loh, fasilitas pendukungnya, fasilitas pendukung harus, ya kan? Keamanan, aspek keamanan, kemudian namanya soal pemenuhan kebutuhan mereka. Betul. Kalau sebulan saja Bu misalnya. Yang pasti akses Pak. Itu. Akses untuk tiba ke sananya itu kan itu yang harus terjamin. Jadi begitu. Itu yang kalau kemudian itu tidak dilakukan secara maksimal, itu kan soal pelayanan. Yang dibiayai sebenarnya oleh pajak juga. Pajak kita. Ya kan, ketika menetapkan kebijakan itu Bu. Nah, ini ya kan, kalau kita bicara bahwa pajak ini bermanfaat untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk ini kan hanya terdengar manis di permukaan sebagai filosofi ya Pak ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat atau kita breakdown ke bawah, ini justru pertanyaan kita dalam tanda tanya besar, apa sih kemanfaatan pajak itu sendiri begitu? Ya hampir hampir tidak ada sih sebenarnya ya. Kalau kita breakdown ke bawah ya, kalau kita artinya, bicara pada tataran filosofis seperti itu, betul, begitu. Tapi bukan terlalu jauh, mungkin terlalu ekstrim kalau dikatakan hampir tidak ada, ya kan? Tapi kan tidak maksimal. Tidak maksimal. Artinya, ya tadi kebutuhan masyarakat itu ya tidak sebanding misalnya dengan kewajiban pajak mereka. Betul. Yang dibebankan kepada mereka. Kita tidak bisa bicara mengatakan bahwa emang
berapa pajak yang kamu bayar sehingga kamu seolah-olah kamu berhak sekali menuntut. Nah itu yang seringkali dijadikan dimunculkan seperti ya kan? itu ya. Saya bayar PBB misalnya karena nilai tanah dan bangunan saya cuma sekian, misalnya saya bayar 120.000 cuman misalnya ya kan. Betul. Kemudian tidak boleh dong kita katakan Anda cuma bayar 120.000 kemudian Anda menuntut banyak sekali dari negara. Dia punya apa kan? Dia punya hak yang sama dengan wajib pajak yang lain begitu. Jadi kita tidak melihat besar kecil dari besaran pajaknya, bukan itu, tapi bahwa dia kemudian dengan kemampuannya membayar pajak, itu yang harusnya dilihat. Betul. Bahwa dia punya hak yang sama dengan pembayar pajak yang lain, dengan pembayar pajak yang misalnya ratusan miliar segala macam. Tidak ada soal, bukan itu. Ya kan? Kenapa? Ya tadi dengan semakin kecil yang aset yang dia punya kan, artinya kan kemanfaatan untuk dia pribadi pun itu tidak akan sebesar yang diterima oleh wajib pajak yang besar begitu. Artinya kan kita bicara tentang proporsionalitas itu kalau begitu. Ya, jadi tidak bisa kemudian jadi tameng juga. Ente bayar berapa pajak seolah-olah Anda ingin menguasai negara, enggak juga begitu. Ya kan, harus juga. Jadi berhak semua orang. Dan itu bagian dari perlindungan terhadap warga negara. Betul. Ya kan, status pembayar pajak itu kalau di luar kan dilindungi. Luar biasa, ya kan? Oke, kita perbandingkan Pak Zul ya, kayaknya hampir semua negara ini menggunakan sistem pajak, menetapkan tarif pajak yang berbeda-beda. Salah satu negara yang paling tinggi tarif pajaknya itu adalah Singapura gitu. Tapi walaupun dia tarif pajaknya tinggi, orang tidak jera loh untuk datang ke sana berwisata gitu kan, bahkan berinvestasi. Nah ini yang harus kita kita cermati. Kenapa Singapura negara kecil seperti itu dia bisa mengenakan tarif pajak internasional dan itu dipatuhi secara internasional. Sementara kita untuk orang berinvestasi ke Indonesia, kita udah ngurang-ngurangin nih pajak khusus untuk yang investor ya, kita kasih diskon ini gitu kan. Untuk investor asal mau berinvestasi kita kasih diskon. Itu pun beberapa perusahaan-perusahaan yang go internasional itu menolak. Ini fenomena seperti ini sebetulnya apa yang salah dengan pengenaan tarif pajak kita, Pak Zul? Sebenarnya bukan cuma tarif pajak ya. Kalau kita bicara tentang kemauan investasi, kemudian itu kan banyak variabel sebenarnya. Betul. Kan pajak cuma salah satu. Misalnya soal keamanan, kepastian keamanan berinvestasi, ya kan, kepastian untuk mendapatkan keuntungan, ya kan, itu dari banyak aspek sebenarnya yang menjadi pertimbangan orang mau berinvestasi di satu tempat atau tidak, ya kan? Karena kan kalau kita investasi pasti keuntungan targetnya. Kalau tidak, ngapain kita investasi kalau ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan begitu. Apalagi kerugian misalnya kan. Jadi itu memang banyak hal ya kan. Kalau kita bicara tentang private sector memang ya harus kita akui bahwa memang mereka prinsipnya prinsip ekonomi dong, ya kan. Kalau kemudian misal nih soal kewajiban terhadap buruh misalnya, ya kan. Kalau kemudian kewajiban mereka terhadap buruh pun menurut mereka tinggi, ya tentu mereka akan cari berinvestasi ke negara-negara yang misalnya yang masih tidak terlalu memperhatikan kesejahteraan buruh misalnya, kan. Nah itu soal banyak variabel yang saya sebutkan tadi. Nah kalau bicara tentang pajak ya, pajak salah satunya juga. Artinya ada kepastian juga bagi mereka. Mereka butuh kepastian bahwa berapa pajak yang mereka bayarkan, kemudian tadi kembali ke jaminan keamanan begitu ya. Fasilitas yang mereka dapatkan termasuk jaminan keamanan tadi, keamanan berinvestasi segala macam itu yang jadi pertimbangan. Ketika kami bayar pajak dengan jumlah ini, ya apa nih yang bisa diberikan negara kepada kami? Perlindungan terhadap usaha segala macam ya kan, kemudian kepastian tadi soal keuntungan segala macam itu yang harus dipastikan oleh negara, ya kan. Ketika ketika kita tadi dikatakan misalnya kita ambil contoh, pajak tinggi di Singapura tapi orang masih tetap berinvestasi di sana, ya memang karena mereka nyaman dan aman, aman, kemudian kemudahan tentu, ya kan. Kalau kemudian misal perizinan saja sudah ribet misalnya, ya kan, orang hitung waktu, time is money, itu prinsipnya, ya kan. Apalagi waktu adalah uang. Mereka prinsipnya prinsip bisnis begitu kan. Jadi memang
dulu kebijakan pemerintahan sebelumnya misalnya untuk mempercepat proses pelayanan misalnya perizinan atau apapun misalnya kan menjadi 1 hari atau 3 hari maksimal, itu sebenarnya ya tujuannya itu memastikan bahwa keamanan dan kenyamanan berinvestasi itu ada. Nah itu yang mereka butuhkan, yang mereka lebih butuhkan ya kan soal itu. Kalau kemudian mereka ikut mau kita ambil tadi contoh tambang ya di kampung kita ya Bu Kris misalnya kan. Ketika mereka mau lewat fasilitas umum kemudian misalnya mereka mengalami kesulitan gitu, misalnya ada penolakan dari warga atau mungkin misalnya pungutan liar segala macam. Itu kan bagian dari soal keamanan. Nah, bagaimana negara menyikapi misalnya menyediakan fasilitas yang tidak umum misalnya kan? Udah ya itu bagian dari pelayanan yang mereka harapkan ada dan harusnya dari pajak yang dibayarkan itu sudah satu paket gitu ya. Seharusnya sudah satu paket mereka mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan berinvestasi begitu ya Pak Zul ya. Masa bayar lainnya kan. Nanti bayar lain lagi misalnya kalau itu bayar. Dan memang itu fakta Pak Zul. Selain mereka membayar pajak sampai nanti misalnya mereka kan harus ada yang namanya ganti rugi lahan. Itu kan nanti ada BPHTB yang mereka keluarkan, itu pajak daerah. Nah, terus lagi ada macam-macam, ada pajak PBB P2 gitu kan. Nah, ini mungkin yang terlalu banyak perintilan kecil-kecil itu yang harus mereka bayarkan. Sementara mereka orang bisnis ini kan berpikirnya bahwa udah kalau saya udah bayar sekian, kita udah dapat satu paket, satu bundling gitu. Gitu. Nah, ini Pak Zul, kalau kita bandingkan lagi ya, beberapa negara yang memang mereka mengelola pajaknya dengan benar, artinya apa? Uang pajak ini memang betul-betul dipakai atau dipergunakan untuk kesejahteraan warganya. Itu akan terlihat dari bagaimana tindakan dan sikap warganya itu, kepatuhannya begitu ya. Kita nggak usah jauh-jauh membandingkan deh negara tetangga Malaysia gitu. Kita kalau ke negara orang itu kan mau buang sampah aja takut, mau meludah sembarangan pun takut gitu kan. Tapi kita bersedia nih membayar pajak yang tinggi, suka tidak suka karena kita harus ikut dengan aturan negara mereka. Sedangkan kita lihat dengan pajak yang mereka kenakan itu, masyarakatnya bisa mendapatkan layanan pendidikan yang prima, layanan kesehatan yang prima, dan bahkan ada beberapa pojok khusus disabilitas ya. Memang betul-betul negara memberikan, negara ini melayani, bukan negara minta dilayani nih Pak Zul. Ini gimana Pak Zul? Kalau kita perbandingkan negara A dengan negara kita yang sama-sama menggunakan pengenaan tarif pajak, tapi kok di sini negara seperti kata Pak Zul tadi, negara tidak hadir, di sini justru kemanfaatan itu sangat dirasakan oleh masyarakatnya gitu. Saya kira itu kalau itu kita sebagai itu memang soal ketegasan sih, menurut saya, ketegasan penegakan hukumnya ya kan. Kalau hukum ditegakkan misalnya, saya kira ya pertama kepatuhan itu pasti karena takut. Ya kan, gitu. Tapi kemudian ketika misalnya ada ketegasan terhadap penegakan hukum ketika hukum dilanggar, diimbangi kemudian dengan tadi pemenuhan fasilitas. Logikanya begini, kalau saya bayar PPh 40% ke negara, ya kan, maka setidaknya kan 40% dari urusan saya itu terselesaikan. Betul. Ya kan? Jadinya beban saya cuma 60%. Betul. Nah, saya kira tidak ada. Kepatuhan tadi akan menjadi kerelaan, sebabnya bukan karena ketakutan. Karena menjadi kewajiban. Merasa bahwa ini wajar dong kalau saya bayar pajak sekian. Kenapa? Ya saya nyaman, fasilitas yang saya dapatkan luar biasa. Misalnya betul. Tidak ada persoalan tentang itu ya. Maka tadi kepatuhan hukum itu akan berubah dia. Karena kesadaran, ya kan, kesadaran, kerelaan, bukan karena paksaan. Nah, kalau karena paksaan kan ya model kita juga, ya kan. Apalagi kalau kemudian penegakan hukumnya, mohon maaf ya, tidak jelas, ya kan. Soal keamanan, kita bicara tentang perda misalnya, ya kan. Kalau kemudian bisa ditegakkan dengan benar, perda, ya kan orang tertib semua.
kemudian menyadari bahwa ini kenapa harus saya patuhi ya, karena untuk kepentingan saya sendiri. Betul. Kan begitu harusnya ya. Harusnya nah di negara-negara tertentu misalnya Singapura tadi ya begitu. Iya. Ada ketegasan dari pemerintahnya, kalau Anda melanggar Anda kena sanksi. Iya. Ya kan? Nah, mungkin itu di awal. Harus begitu. Harusnya ya kan, power harus punya, untuk kekuasaan harus ikut menegakkan hukum. Betul. Tapi ketika setelahnya ya diikuti tadi dengan peningkatan pelayanan. Iya. Ya kan? Maka tadi akan bergeser juga kepatuhan itu dari karena ketakutan terhadap sanksi, kemudian kesadaran. Ya, kesadaran bahwa memang saya butuh dong. Saya butuh untuk patuh terhadap hukum ini. Iya. Kalau di dalam undang-undang pajak itu sendiri sebetulnya sudah ada sanksi ya, sanksi pajak, sanksi pidana pajak terhadap para wajib pajak yang tidak patuh. Nah, sejauh ini Pak Zul, karena memang pengadilan pajak ini sifatnya khusus, bukan dilakukan bersama-sama dengan pengadilan umum, ini kita tidak pernah terkonfirmasi berapa banyak pelanggar atau pelaku pidana pajak ini yang sudah dijatuhi hukuman, dikenakan denda, bahkan ada yang kewajiban mereka ini harus membayar apa-apa yang sudah dicatatkan atau ditagihkan oleh kantor pajak. Ini Pak Zul terkonfirmasi tidak masalah berapa banyak penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak? Saya belum ketemu datanya. Artinya gini, berapa jumlah pelanggaran setiap tahun, ya kan, berapa yang diselesaikan. Misalnya kan kalau ada aspek pidana, misalnya berapa uang pajak yang bisa diselamatkan, kan? Apa mungkin karena kita saja Bu ya kali. Karena kita yang kurang mungkin ya. Tapi setahu saya hampir minim informasi seperti itu yang kita dapatkan memang. Betul. Ya kan, artinya ketika kita mungkin Bu Grace bisa browsing, ada enggak pengadilan pajak itu? Pengadilan pajak itu ada. Pengadilan pajak itu ada dan memang sifatnya ad hoc, dia karena bersifat khusus. Cuma beberapa yang memang diajukan sebagai terpidana, terdakwa, ini berbanding terbalik dengan negara mengejar-ngejar wajib pajak gitu loh. Artinya gini, negara memaksakan semua orang untuk menjadi wajib pajak. Negara memaksa semua orang untuk membayar pajak. Tetapi pelaku pelanggaran pajak itu sendiri itu tidak pernah diadili oleh negara. Andai pun ada, itu tidak pernah terkonfirmasi secara transparan. Ini loh Pak Zul yang besaran dan tadi jumlah akumulasi jumlah perkaranya berapa, setidaknya kan paling tidak informasi itu gampang kita dapatkan. Iya, ya kan? Harusnya seperti itu, transparansi tadi gitu. Betul, kan. Besaran tadi. Besaran kan ada, mesti kalau pajak itu kan ada, kalau pengemplangan kan pengembalian itu kan mestinya kan ada begitu. Denda. Iya, denda. Tidak hanya kemudian pidana yang dalam batin kurungan misalnya kan. Seperti pelaku yang dulu itu misalnya kan pegawai itu ya. Iya, betul. Kan kong-kali-kongnya dengan pengusaha. Iya kan? Sekarang pegawainya yang ditangkap, terus pengusahanya. Baik. Misalnya kan pengusahanya kena juga enggak? Kayaknya enggak. Oke Pak Zul, untuk penutupan deh, closing statement Pak Zul sendiri terhadap undang-undang pajak dan negara ini supaya hadir sebagai kemanfaatan bagi masyarakat apa nih kira-kira? Bukan orang bijak taat pajak jadi ya Bu. Oke. Ya. Kalau saya pajak itu kebutuhan. Baik. Artinya memang kebutuhan negara untuk menerapkan pajak. Ya, mewajibkan pajak bagi warga negara itu bukan itu hal yang wajar kalau sekarang. Ya, tapi kita harapkan tentu ada transparansi berkaitan dengan pengelolaan tadi dan pemanfaatannya. Kita kemudian terwujud dalam pelayanan pemerintah terhadap warga negara. Nah, supaya itu nanti dapat dirasakan manfaatnya. Wujudnya. Begitu. Jangan kemudian mentang-mentang pajak tidak dirasakan langsung, tapi kemudian tidak jelas sama sekali. Tidak begitu tentunya. Saya harap begitu. Ke depan pengelolaan pajak itu akan semakin baik, semakin transparan, ya kan. Kemudian pemanfaatan juga akan semakin dirasakan. Baik. Baik Pak Zul, sangat menarik ya perbincangan kita saat ini. Pemirsa,
sebagai warga negara yang baik, kita tetap harus taat dan patuh dengan kewajiban pajak, tetapi juga negara harus hadir memberikan kemanfaatan terhadap pajak yang sudah diberikan oleh masyarakat. Demikian, sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.